Inggih saya. Halo deh. Ini tak boleh lagi. Betul apa agak? Yakin. Ini tak boleh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karya selaku Kepala SD Negeri Nomor 1, Mas Hedi selaku CGP Angkatan 11 dalam pendidikan program guru penggerak, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Nomor 1 yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pendampingan individu 2 oleh calon guru penggerak Pak Hadi Angkatan 11. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan pendampingan individu kedua dari program pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh Pak Hadi selaku CGP Angkatan 11 dari SD Rondo 01. Dan dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua ini, Pak Hadi nanti akan memaparkan visinya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana kegiatan pendampingan individu kedua ini nanti melibatkan seluruh rekan guru dari SD Negeri Rondo 01. Dan harapannya nanti kita dapat sama-sama berkolaborasi dan saling mendukung terkait visi program guru penggerak yang akan disampaikan Pak Hadi. Nantinya akan dijadikan refleksi sekolah visi dari SD Negeri Rondo 01 supaya visi tersebut berdampak pada murid, tidak hanya suatu slogan saja yang terpampang nyata di sekolah kita, tetapi juga diimplementasikan supaya memiliki dampak yang positif untuk murid. Dan sebelum kita memulai acara, kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Karyo untuk memberikan sambutannya terkait pendampingan individu yang kedua ini. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih waktu yang disampaikan kami. Syukur alhamdulillah hari ini kami masih bisa bertemu bersama rekan-rekan di CFC nomor 1, yang mana di pagi hari ini khususnya untuk anak kami Pak Hadi selaku calon guru penggerak, yang mana melalui dalam kedua itu kegiatan yang kedua. Nah, ini berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuannya untuk sukses di calon guru penggerak. Yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan motivasi dan juga manfaat untuk kita semua nantinya. Dan untuk kegiatan selanjutnya adalah diskusi tentang visi serta prakarsa peruntungan dari calon guru penggerak yang akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak yaitu Pak Hadi. Semoga juga nantinya dengan Pak Hadi tampil di depan kita semua bisa memberikan motivasi dan semangat menggugah hati kita, hati dari Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Begitu. Langsung saja kepada Pak Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan yang baik ini, ya, yang saya hormati Ibu PP, Ibu Sri Subianti, yang saya hormati Bapak
Sukaryo selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ronggo 1 dan teman-teman guru hebat SD Negeri Ronggo 01. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan di ruang guru ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kedua kalinya selawat serta salam mari kita haturkan pada beliau Rasulullah SAW, di mana yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah, dan yang sampai saat ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini adalah pendampingan individu saya yang kedua di CGP, guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati. Saya berharap setelah saya nanti sudah mengikuti di angkatan 11 ini, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut untuk tergerak hatinya di angkatan-angkatan selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, di sini mengapa saya memaparkan tentang visi dan prakarsa? Ya, hal pertama, sebuah sekolah misalkan tanpa misi, apa sih sebenarnya itu misi? Visi, ya. Kita akan membawa kemana arah anak-anak pendidikan kita. Kalau kita tidak punya visi, mau dibawa kemana pendidikan di SD Negeri Ronggo 01. Semisal kita akan pergi ke Pati, ya, sama-sama kita pergi ke Pati. Tujuan kita ke Pati itu harus apa dulu? Maka itu marilah kita berdiskusi bersama, kita duduk bersama pada hari ini untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu pada pagi yang baik ini. Kesepakatan yang pertama, ketika saya nanti menyampaikan, Bapak Ibu guru yang hebat saya harapkan ikut berpartisipasi. Ketika saya membuat pertanyaan tentang diskusi, maka kita bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan visi dan misi serta prakarsa perubahan di sekolah. Jadi ya, sebelumnya kita lihat dulu untuk fokus di sini. Bapak Ibu guru, saya harapkan untuk menemukan gambar wajah seseorang. Oke. Silahkan, ada berapa kira-kira Bapak Ibu? 7. Bagus. Ini adalah kemungkinan nanti bisa digunakan di sekolah ketika di kelas 8 Pak Karyo. Ada tambahan lagi 10 Bu Tarti. Bagus sekali ini Bu Tarti, lebih jeli lagi. Sepuluh, 9, 8. Ada yang 11? Ya. Tepuk tangan dulu. Ini yang biasa saya gunakan ketika anak-anak itu di sekolah kadang belum fokus. Nah, ini yang saya berikan ketika sebelum pelajaran, biasanya saya memberikan konsentrasi sini. Nah, ini ternyata ada 13 wajah manusia. Kita lihat ini, ya kan? Ini mata, Yusuf. Ya, kan tetap ada wajah karena orangnya di atas. Gitu ya. Ya. Ini. Nah,
kita melihat rapat pendidikan di tahun 2024 dan tahun 2023. Di sini saya melihat bahwa di rapot di PBD kemarin itu bahwa kita bahwa di sini ada kenaikan, akan tetapi di sini di literasi pendidikan yang mampu menemukan dan mengambil informasi bahwa anak-anak di dalam membacanya itu sudah luar biasa. Akan tetapi ketika untuk menangkap apa isi dari bacaan tersebut itu ternyata anak-anak masih mengalami penurunan. Ini mengakses atau menemukan isi teks. Ini ternyata turun 3,19 sen. Sehingga di dalam kegiatan ini ketika kita melihat ada masalah, sebuah masalah yang ada di sekolah kita, saya berharap di sini kita nanti berembuk bersama, berdiskusi bersama bagaimana kedepannya tentang literasi ini bisa menjadi lebih baik. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Nah, dari tujuan ini adalah yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah dan mensosialisasikan prakarsa perubahan kepada warga sekolah yang prakarsa tersebut sudah saya rumuskan dan nanti kita sepakati bersama. Sebelumnya ini adalah sebuah puisi, kita dengarkan bersama.
lagi. Aku mendengarkan burung berkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Ya, dari puisi yang kita dengarkan tadi adalah semangat, salah satu contoh semangat. Bagaimana di puisi tersebut menggambarkan bahwa kita sebenarnya sebagai seorang pendidik, kita tetap dengan tujuan yang pertama adalah memajukan Indonesia melalui pendidikan, walaupun murid-murid kita itu berasal dari berbagai ragam ras, suku, agama maupun ekonomi, sehingga kita akan termotivasi dari dalam diri kita sendiri untuk bisa menjadi guru yang benar-benar kita mengabdi kepada anak, berhamba kepada anak dengan tulus sesuai dengan tujuan kita. Kita ketahui bahwa sesuai dengan agama yang kita anut, salah satu amal yang sesuai dengan jihad adalah sebagai seorang guru. Maka dari itu marilah kita ubah mindset kita yang mungkin dari diri saya sendiri. Ketika dulu kita belum menghayati sebagai seorang guru, maka saya berharap mulai saat ini kita itu bisa menjadi memang guru yang setulus hati demi kemajuan negara kita umumnya dan SD Negeri Ronggo 1 pada khususnya. Puisi ini banyak keharuan, ya, ada hamparan sawah, gelora ombak, gunung, serta tatapan-tatapan anak yang memang butuh gelar dari tangan-tangan kita. Sekarang kita ada kalimat rupang yang nantinya kita jawab bersama. Saya harapkan nanti Bapak Ibu mempunyai gambaran tentang pertanyaan yang pertama. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai pada murid kita? Gitu ya? Sebenarnya, apa sih sebenarnya yang kita mimpikan murid? Kita mengimpikan murid ini yang bagaimana? Oh enggak? Ya? Berakhlak. Oh enggak, yang lain? Kita itu memimpikan murid kita itu yang bagaimana? Gitu. Berakhlak dari pusara indah, luar biasa. Ya? Berprestasi. Ya Pak, ya? Beriman dan berbudi luhur. Ya. Mungkin ada yang lain? Dari Bu Sarenda, Ibu Sutarti, Pak Karyo, Bu Dewi menyampaikan bahwa yang pertama adalah berakhlak, berprestasi, berakhlak, seperti ya. Memang itu adalah impian-impian yang sangat luar biasa untuk mendasari seorang murid.
berakhlak mulia, cerdas, ya, tadi terampil, semangat belajar, kreatif, inovatif, mandiri, tekun, dan berpikir kritis. Ini semuanya sudah tercakup dari 4 jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang kita. Berkarakter, jujur, mempunyai tata krama, demokratis, menjaga kebersihan, peduli, dan gotong royong. Ini ada impian kita. Sepakat itu ya? Bapak Ibu, kalau kita memimpikan anak-anak kita mempunyai karakter yang seperti ini, kita setuju? Terus selanjutnya, kita percaya bahwa anak-anak kita akan membawa murid ke arah mana? Anak ini akan dibawa kemana? Bukan berarti kita harus dibawa ke sana, tetapi kita itu mempunyai angan-angan bahwa anak-anak setelah mempunyai karakter yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai prestasi, ini akan kita bawa kemana? Masa depan yang baik. Oke, Ibu. Nah, kita itu mempunyai aset yang berharga, tunas harapan bangsa. Anak-anak yang memiliki keistimewaan, anak-anak yang berbeda dari anak-anak yang lain, yang memiliki bakat, mempunyai potensi, ya, anak-anak yang akan merubah bangsa. Kita tidak tahu suatu saat dari SD kita akan timbul seorang tokoh besar. Kita nggak tahu kan? Kita tidak tahu, akan tetapi kita berusaha nanti bersama membekali mereka dengan hal-hal yang baik. Kita lanjut. Saya harapkan santai, pokoknya kita santai. Kita jangan sampai hal ini anak-anak itu senang, gurunya ikut senang. Nah, seperti ini yang kita contohkan nanti di kelas. Jadi anak-anak jangan sampai terbebani oleh materi. Oke. Nah, itu kita santai sambil di cicipi. Di sekolah kita itu mengutamakan apa? Budi pekerti, disiplin penting ya. Disiplin ya. Nah, pengembangan karakter, potensi diri murid secara optimal, prestasi jelas ya, bahwa prestasi itu memang kita mengutamakan itu. Berpihak pada anak, artinya kita berpihak kepada anak, ya kita mereka inginnya apa, kita bisa melayaninya dengan baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan. Setuju? Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Yes, no comment. Yes. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Mereka kebersihan lingkungan ialah tanggung jawab bersama. Artinya bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan yang ramah, bebas dari pembulian misalnya, itu mereka akan tenang. Bebas dari penyakit, jelas mereka akan nyaman. Orang tua pun akan nyaman ketika di sekolah tidak ada kasus misalnya. Mereka akan nyaman ketika tidak ada kekerasan. Mereka belajar dengan baik ketika mereka merasa nyaman dan tercukupi ketika berada di sekolah. Ini menjadi pondasi dasar anak-anak tidak terbebani ketika berada di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu,
saya mengajak untuk Bapak Ibu guru yang hebat di Rangga 1 untuk menciptakan suasana yang nantinya mereka akan nyaman berada di sekolah dengan pembelajaran di kelas masing-masing. Kita di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab sebagai pendidik, ya. Nah, seorang guru kita harus bertanggung jawab sebagai pendidik membimbing siswa sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dari mana? Kita melakukan pendekatan-pendekatan sehingga anak ini sebenarnya mempunyai masalah apa? Sama seperti dokter. Kalau dokter mereka sakit, kita dokter yang memberikan obat. Tapi ini mereka sakit. Sakitnya bukan karena sakit badannya, ya. Mereka membutuhkan apa? Maka kita berupaya untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Mengembangkan potensi murid yang optimal, dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Arti istilah menuntun, ya. Menuntun ini sebenarnya bagaimana nih menuntun itu? Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, kalau di modul saya itu di modul 1.1, ya, menuntun. Menuntun itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Menuntun dalam mempelajari. Yang lain, Bapak Ibu. Mengajak, membimbing, Ibu. Nah, kita lihat saja ketika ini proses ketika kita menuntun anak yang belum bisa berjalan, menuntun anak yang belum kita berjalan. Yang kita lakukan itu kita berada di depannya, apakah di belakangnya? Kalau kita sama-sama yang sudah mempunyai anak, kalau kita nuntun, awak dhewe ning arep ngene, apa seperti ini? Nah, terus kita utamakan itu keselamatannya atau berjalannya? Nah, ini sama seperti yang kita lakukan sebagai seorang pendidik, seorang guru, bahwa kita mendampingi mereka. Misalkan mereka nanti mengarah ke arah yang tidak begitu baik, maka kita arahkan ke jalan yang baik. Ini namanya berpihak pada anak, bukan pikiran kita yang kita sampaikan ke anak, tetapi anak yang berpikir, kita yang menuntun. Baik tidak pikiran itu ketika dilakukan di sekolah, ketika nanti terjun di masyarakat, betul tidak kamu yang kamu lakukan? Maka kita mengingatkan setelah anak-anak nanti, kalau mereka memang bagus di karakternya, maka kita dukung. Ketika mereka berbelok atau menurut kita ketika kita nanti nuntun anak kita itu kalau mau jatuh, maka kita yang membimbingnya supaya ke arah jalannya lebih baik. Lanjut. Kita di sekolah ini paham bahwa guru sebagai fasilitator untuk peserta didik yang berkarakter berbeda. Misalkan ada anak memang karakternya tetap berbeda, kan? Nah, di situ tugas kita adalah sebagai fasilitator. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar untuk murid-muridnya. Sama yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa mereka jangan sampai terbebani tentang materi, karena mereka pada prinsipnya adalah datang berguru, pulang berilmu. Terus yang ketiga adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan murid. Ada yang mempunyai bakat, belum tentu kan ketika anak ini matematikanya memang belum maksimal, nanti kan di bahasa Indonesia tetap maksimal. Biasanya anak seperti itu. Bahwa saya dulu
pernah mendengar orang-orang dulu tapi bahwa kamu itu bodoh. Tidak ada hal di dunia ini yang bodoh. Mereka mungkin saya sendiri nanti tentang matematika misalnya, saya tidak bisa. Kemungkinan saya di olahraga bisa. Nah, anak-anak itu sebenarnya kita tinggal dari cetakan apa itu kita salurkan, oh cetakan kamu ini segitiga, maka kamu harus berada di segitiga, karena kalau segitiga itu hanya satu tidak akan menjadi kotak, tetapi kalau dua maka akan terjadi kotak. Lah inilah mungkin Bapak Ibu nantinya kalau saya itu hanya segitiga tetapi ibu guru yang lain ada segitiga, maka akan terbentuk sebuah kotak. Belum tentu bahwa kotak tersebut bisa diciptakan oleh satu orang, akan tetapi ketika dua orang, ketika satunya segitiga, maka terbentuk sebuah kotak. Maka kita perlu berkolaborasi bersama, diskusi bersama. Apabila dinamanya di sekolah memang ada hal-hal yang perlu dibahas. Nah, ini adalah visi SD kita yang sampai saat ini kita gunakan menjadi dasar dalam kita memberi pembelajaran di sekolah. Visi SD Negeri Ranggono 1, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dalam kebinekaan global. Ada yang sebelum ini belum tahu visi sekolah kita? Halo Ibu. Ada yang baru kali ini? Kalau operator saya yakin setiap tahun pasti buka. Ya, ini adalah visi dari SD Negeri Ranggono. Kelihatannya tegang. Berdiri semua, Bapak Ibu. Kita santai dulu, kita ice breaking biar monggo Bu. Ya, di depan Bapak Ibu ada gambar apa nih? Kenapa saya buat kecil? Kok tidak besar seperti biasanya? Karena saya berusaha bahwa Bapak Ibu adalah kadang hal besar itu terlihat kecil dan hal kecil itu bisa menjadi sebuah perubahan yang besar. Ini kita gajah itu kecil atau besar? Besar. Semut. Ini semut ya. Ini gajah ya. Kita sepakat bahwa gajah itu besar. Semut kecil. Terus saya tanya Bapak Ibu, ini dengan ini besar yang mana? Kita berbeda, kita buat perubahan mindset kita yang biasanya kita bilang besar. Kita setuju kalau ini besar kan? Karena gajah. Semut kita rubah sekarang. Kita rubah pola pikir kita tentang hal yang memang benar, kita akan benar. Akan tetapi dari perubahan kita kita buat persepsi itu benar tetapi berbeda. Gajah kita buat kesepakatan besar. Semut kecil. Berarti nanti kalau saya bilang semut berarti tetap kecil. Kalau gajah tetap besar. Ya. Oke. Nah, ini saya nanti kita bermain itu persepsi benar menjadi kita ubah menjadi hal yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa terjadi di perubahan itu membawa kita untuk bisa berubah dengan persepsi kita yang tetap membenarkan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau saya bilang gajah berarti harus
Besar. Kalau bilang semut, ya. Segajah. Besar ya? Setuju kan kalau memang gajah itu besar? Gajah Besar. tengah, berarti kecil, besar. Kita satu kali lagi. Ini konsentrasi juga tentang otak berpikir, tangan bergerak. Semut. Besar. Terima kasih Bapak Ibu. Duduk ya. Kecil, besar. Ya, silakan terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya merefreshkan kita dan ini bisa dilakukan di kelas ketika kita pembelajaran bahwa anak-anak biar tidak bingung. Begitu kan? Dari visi tadi yang sudah kita baca nih, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid Bapak Ibu? Sudah ya? Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Diajar ya. Nah, ini adalah dasar. Yang pertama adalah religius, kebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berbudaya, lingkungan, cerdas. Ini sesuai juga dengan P ketiga program profil pelajar bukan P3 yang sering kita caplas ya, tapi sesuai dengan profil pelajar. Nah, itu ya. Di sini saya nantinya akan mensosialisasikan prakarsa perubahan kepada warga sekolah, terutama ini adalah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang nantinya berada terjun langsung dengan murid. Bahwa kita ketahui sebelum kita ke prakarsa perubahan, bahwa prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di sekolah. Dan ini nanti di situ ada Bagja ya, bahwa Bagja sendiri adalah adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Konsep Bagja memungkinkan munculnya kolaborasi yang kompak antar semua elemen, baik guru, kepala sekolah, dan elemen-elemen yang lain yang berada di sekolah. Tentunya bahwa kolaborasi tersebut berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki agar output yang dihasilkan lebih kontekstual. Bagja sendiri adalah singkatan dari pertanyaan itu define, ambil pelajaran atau discovery, gali mimpi, dream, kita jabarkan rencana atau desain, kita mendesain, dan atur eksekusi atau prakarsa perubahan yang saya sampaikan ini adalah meningkatkan kemampuan kecerdasan dan inovatif berlandaskan iman dan takwa melalui penerapan GLNS, Gerakan Literasi dan Numerasi Sekolah. Kenapa saya ambil ini? Dikarenakan ketika saya melihat rapat pendidikan bahwa di situ memang ada penurunan di literasi. Nah, ini adalah Bagja buat pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengujian GLNS atau Gerakan Literasi dan Numerasi Sekolah di kelas 5, di kelas tempat saya mengajar. Tindakan saya yaitu berdiskusi bersama siswa membahas bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Terus saya mencari referensi tentang meningkatkan literasi dan numerasi siswa.
mengikuti pelatihan, termasuk membaca-baca dari YouTube seperti itu tentang yang terkait dengan literasi dan numerasi, sehingga guru memiliki pengetahuan tentang literasi dan numerasi. Baca, ambil pelajaran, yang ambil pelajaran ke discovery. Pertanyaannya adalah situasi apa yang mendukung usaha tercapainya GLNS di kelas 5. Tindakan ya, yang dilakukan adalah guru bertanya kepada teman sejawat seperti kegiatan-kegiatan seperti ini atau pas diskusi praktisi ketika kita nanti ada sesuatu kita bahas bersama. Mencermati hasil dari PBD rapot pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa di situ nanti kita akan melihat apa yang maju, apa yang naik, ada apa yang turun, seperti itu. Terus tentang gali mimpi, kebiasaan yang bisa kita bayangkan ketika terwujudnya GLNS. Diharapkan anak-anak akan bahagia, nyaman saat membaca dan mampu menggunakan berbagai macam angka, simbol. Hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan GLNS kelas 5, literasi dan numerasi. Ketika kita nanti sebelum masuk, anak-anak sudah ada kegiatan literasi dan numerasi. Bukan hanya membaca saja, gitu, bahwa literasi dan numerasi itu. Terus membuat pojok baca. Buat pojok baca ini jika maksud nanti anak-anak mempunyai tempat yang membuat mereka nyaman untuk membaca atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran misalnya. Terus atur eksekusi, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam ujian kelas 5? Tentunya bahwa di sini nanti tetap ada kolaborasi, ada dukungan. Yang pertama dari tentunya Bapak Kepala Sekolah untuk melihat, mengobservasi kelas 5 teman-teman sejawat yang memiliki pengalaman, gagasan tentang numerasi dan literasi. Mungkin kemarin ada yang sudah ikut pelatihan itu, yang literasi dan numerasi di kabupaten ini. Ada gitu. Nah, orang hebat terlahir bukan karena di kalangan pejabat atau konglomerat. Bahwa orang hebat mereka lahir karena tekad, teman dekat, dan guru yang hebat. Kata-kata siapa? Muhammad Hadi sendiri. Tepuk tangan untuk saya. Ya, teman dekat, misal kita misalkan dalam masalah curhat pertama biasanya di teman dekat ya? Ya. Tidak. Pasti teman dekat banyak. Teman dekat itu tidak harus teman saja, ya. Terus terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang hebat pada kesempatan kali ini. Kita sudah melaksanakan diskusi tentang kata perubahan di sekolah. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf. Apabila kata-kata saya memang nantinya mendapat perubahan, bisa berubah perubahan, monggo silahkan dipakai. Kalau hanya sekedar itu angan-angan saja atau bukan kenyataan, silahkan dilakukan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, saya juga ada ice breaking. Tadi Pak Hadi memberikan ice breaking, saya juga termotivasi memberikan ice breaking. Kata kuncinya adalah jangan melupakan orang ketiga. Jangan melupakan orang
Ketiga. Kalau orang pertamanya Pak Karyo, orang keduanya Pak Haji, orang ketiganya siapa? Kemudian Kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan Orang ketiga. orang ketiga. Kalau orang pertamanya Bu Sarwenda, orang keduanya Bu siapa? Penti. Orang pertamanya Bu Sarwenda, orang kedua Bu Fendi, orang ketiganya orang ketiganya siapa? Orang ketiganya kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya adalah Bu Enda, orang keduanya adalah Bu Iva, maka orang ketiganya siapa? Salah. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya Pak Hedi, orang keduanya saya, orang ketiganya siapa? Siapa? Orang ketiganya siapa? tidak lupa. Jangan lupa. Salah. Era. Orang ketiganya Bu Sarwenda. Kata kuncinya jangan lupakan. Orang ketiga. Jika orang pertamanya Pak Karya, orang keduanya saya, orang ketiganya siapa? Pak Hadi. Sama. Sama. Iya. Jangan lupakan Orang ketiga. orang ketiga. Jika orang pertamanya Bu Fendi, orang keduanya saya, orang ketiganya siapa? Pak Karyo. Sama. Salah. Sarwenda. Salah. Kata kuncinya jangan lupakan. Orang ketiga. Mana sih bisa memanai? Orang pertamanya Bu Sarwenda, orang keduanya Bu Iva, orang ketiganya jangan lupakan. Orang ketiga. Orang ketiganya siapa deh? Penti. Salah. Ya gigi. Dia orang ketiga. Salah. Salah berarti ayo. Jangan lupakan. Orang ketiga. Orang ketiga jadi lalek orang ketiga itu. Kayak gimana alurnya kan mesti ono lah. Jika Pak Hadi orang pertama, saya orang kedua, orang ketiganya salah. Dia orang ketiga. Salah. Orang ketiganya Orang Bu Siti, ketiga. Bu Enda. Jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertama Bu Fenty, orang kedua Bu Sarwenda, orang ketiga salah. Orang ketiga Pak Hedi. Jangan lupakan orang ketiga. Orang belum paham saya. Orang ketiganya kan karena sini untuk berbawa diri melupakan kan? Iya, itu tadi kata kuncinya jangan lupakan Orang ketiga. Nah, disebut kancane sembarang tapi ditambahi orang ketiga, cuma jenenge ngetok. Karena jangan lupakan. Jika orang pertamanya Bu Sarwenda, orang kedua Pak Hedi, orang ketiganya Bu Endah orang ketiga. orang ketiganya Bu Enda, malah ditambahi orang ketiga. Soalnya jangan lupakan. Orang ketiga. Nah, jika orang pertamanya Pak Karya, orang keduanya saya, orang ketiga Pak Hadi. disebut sebentar. Orang ketiga Pak Hedi, orang ketiga Bu Fenty, orang ketiga Bu Enda, orang ketiga Bu Iva. Jangan lupakan Orang ketiga. Lagi es breaking yang juga nanti bisa diajak anak-anak
khususan untuk kelas 5-6 mungkin paham diajak SPG seperti itu, yang mungkin juga sudah banyak viral di TikTok, ya kan, SPG seperti itu. Dan harapannya juga visi dan prakarsa perubahan yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi yang sudah kita diskusikan bersama ini tadi tidak hanya sebuah slogan, tetapi juga diimplementasikan kepada anak didik. Prakarsa-prakarsa atau program-program apa saja yang direncanakan bersama. Kemudian dari program sekolah itu juga diharapkan bukan hanya suatu pembiasaan, tetapi juga upaya penyadaran kepada siswa, sehingga jika anak itu berada di posisi di luar sekolah, dia harapannya juga melaksanakan pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi misalnya dibiasakan Asmaul Husna, tidak hanya di sekolah, anak itu juga disadarkan bahwa Asmaul Husna itu tidak hanya dilakukan di sekolah, manfaatnya untuk apa, untuk dirinya, sehingga dia juga nanti akan terbiasa. Tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi di rumah, di tempat di mana dia berada, dia akan selalu membaca Asmaul Husna. Jadi kebiasaan yang dibarengi dengan upaya penyadaran oleh peserta didik terhadap program sekolah yang kita laksanakan di sini. Begitu nggih? Iya. Untuk kalimat penutup saya ada parian. Ruang ngaji jajane tempe gembos. SD Rondo siji pancen jos gendos. Dari aku Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Kami berdua tapi Pak. Termasuk di 2001.